Surawadi, seorang penyiar yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, adalah seorang keturunan penyiar yang memiliki hak khusus untuk menuntut ilmu, berbeda dengan pribumi yang lainnya pada masa itu. Setelah menamatkan sekolahnya, ia melanjutkan pendidikannya. Tapi beliau tidak lulus karena penyakitnya. Di Sukabumi, ia bertemu dengan sahabatnya yaitu Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, ia menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Insulinde. Di sini, beliau bertemu dengan Doris Dekker yang juga akan menjadi sahabatnya. Pada saat itu, Doris Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo mengadakan sebuah pertemuan. Saya akan membentuk sebuah partai. Kalian harus turut serta dalam pembentukan partai ini. Apa tujuan pembuatan partai ini? Betul itu, mengapa Anda ingin membuat sebuah partai? Jadi partai yang saya buat ini bertujuan untuk menyertakan kedudukan orang-orang keturunan Belanda dan orang-orang pribumi. Bagus, saya setuju. Saya setuju, mari kita pilihkan partai ini bersama. Akhirnya, pada tanggal 25 Desember tahun 1912, Insidej Partij didirikan. Cipto Mangunkusumo tergesa-gesa berlari menuju Ki Hajar Dewantara dan Doris Dekker. Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Ya, kami sudah dengar. Pemerintah Hindia Belanda berencana mengumpulkan sumbangan dari rakyat pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda atas Prancis. Loh, bisa-bisanya mereka merayakan kemerdekaan Prancis sedangkan mereka ada di sini. Ki Hajar Dewantara menyusun kata-kata untuk mengkritik pemerintah dan dipublikasikan ke media. Ia menyusun kata-katanya sampai pusing dan direvisi berkali-kali hingga selesai setelah beberapa kali penyuntingan. Setelah selesai menulisnya, tulisan Ki Hajar Dewantara yaitu satu untuk semua tetapi semua untuk satu dan juga seandainya aku seorang Belanda dipublikasikan di Connect to Savor atau The Express yang berisi kritikan pedas kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Gubernur Hindenburg pun marah dan menyuruh tentaranya untuk menangkap Ki Hajar Dewantara dan kedua temannya. Tentara tangkap Ki Hajar Dewantara, Dewas Dakar dan Cipto Mangunkusumo. Siap, Tuan. Mereka akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di sana, Ki Hajar bertemu dengan organisasi perkumpulan pelajar asal Indonesia, yaitu Indische Vereniging. Ki Hajar pun menghampiri mereka dan mengatakan sesuatu kepada mereka. Teman-teman, kita sebaiknya saudara sebangsa. Kita harus memiliki pemikiran masa depan. Peduli asal tempat kita. Saat ini, Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk meningkatkan pribumi di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara kembali ke kampung halamannya pada September 1991 dengan membawa akta atau akta Eropa yang diketahui merupakan ijazah bernilai tinggi pada saat itu dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Saat berjalan-jalan, Ki Hajar Dewantara melihat ada bangunan sekolah. Tidak berpikir panjang, ia pun menghampiri sekolahan tersebut. Sampai di sekolahan, terlihat dua guru yang sedang istirahat duduk di kursi, yaitu Soerjo Pranoto dan satu guru lainnya. Permisi, Mas. Maaf mengganggu aku istirahatnya. Bolehkah saya menjadi pengajar di sini? Mereka berdua pun terkejut dengan kedatangan Ki Hajar Dewantara secara tiba-tiba. Soerjo Pranoto dan satu guru lainnya pun langsung menerima ajakan Ki Hajar Dewantara tanpa berpikir panjang, karena sekolah itu juga butuh guru lain. Terima kasih, Mas. 3 tahun kemudian. Sepertinya pengalaman mengajar saya sudah sangat cukup. Lalu kamu pergi ke mana? Saya akan mendirikan untuk anak-anak membimbing ilmu di sini. Oh, ya udah kalau begitu. Terima kasih, Mas. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau meresmikan perguruan taman siswa Yogyakarta. Sistem pendidikan yang dibuatnya digunakan hingga kini bersama slogannya yaitu Tutwuri Handayani.
Semenjak saat itu, pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Pendidikan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara.